Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal Nurul Haq. Saya adalah dosen di Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kepada rekan-rekan sekalian tentang bagaimana teknik ataupun cara kita untuk melakukan penyangraian biji kopi atau roasting kopi. Nah, roasting kopi itu sendiri sebenarnya apa sih? Roasting kopi itu adalah proses pengolahan biji kopi untuk kemudian kita memunculkan cita rasa ataupun aroma dari biji kopi tersebut melalui proses penyangraian ataupun pemanasan biji kopi. Pada umumnya teknik roasting itu terbagi menjadi 3 cara. Yang pertama adalah fast roasting, yang kedua adalah slow roasting, dan yang ketiga adalah roastingan kompleks atau kompleks roasting. Sebelum kita memulai bagaimana caranya kita untuk melakukan penyangraian, maka rekan-rekan sekalian perlu mengenal bagian-bagian dari mesin roasting itu sendiri dan juga bagaimana caranya kita untuk mempersiapkan biji kopi untuk kemudian siap disangrai. Nah, mari kita lihat sama-sama bagian-bagian dari mesin roasting yang ada di sebelah ruangan kita. Baik, rekan-rekan sekalian, saat ini kita sudah ada di ruang roasting ya, tempat kita untuk menyangrai kopi. Di sini terlihat ada 1 unit mesin roasting, kemudian ada beberapa alat pendukung kita untuk melakukan persiapan dalam penyangraian. Ya, pertama ada moisture tester dengan tipe CAT PM650 ya. Ini kita gunakan untuk mengukur kadar air dan juga densitas dari biji kopi. Selanjutnya kita juga dilengkapi dengan laptop yang akan dihubungkan dengan aplikasi Artisan. Ya. Aplikasi Artisan ini akan kita gunakan untuk melihat perubahan suhu pada menit keberapa dan juga grafik yang akan dimunculkan untuk membantu kita dalam menentukan kapan beans ini sudah siap untuk dikeluarkan dari mesin roasting atau belum. Nah, pertama kita akan menjelaskan dulu bagian-bagian dari mesin roasting. Yang pertama ini adalah 1 unit mesin roasting dengan tipe 3 kg ya. Pada bagian atas ini yang berbentuk kerucut terbalik ini adalah loading hopper ya. Loading hopper ini adalah tempat kita untuk memasukkan green bean yang sudah kita persiapkan terlebih dahulu dengan menggunakan alat grain moisture tester ini. Nah, kemudian pada bagian sampingnya terdapat handle ya, yang kita sebut sebagai loading slide ya. Loading slide ini bisa kita gerakan ke depan, ini artinya kita akan membuka pintu dari loading hopper ini agar green bean bisa rilis masuk ke dalam drum, kemudian kita tutup dengan cara mendorongnya ke belakang. Nah, selanjutnya di sini ada yang kita sebut sebagai sample spoon ya. Sample spoon ini berfungsi untuk mengecek perubahan warna yang terjadi pada green bean yang saat kita lakukan roastingan ya. Tentunya di sini bisa kita putar untuk kita menyendok biji kopi yang ada di dalam mesin roasting ini. Nah, selanjutnya di bawahnya ada handle yang cukup besar ukurannya. Ini yang kita sebut sebagai beans release lever ya. Fungsinya adalah untuk membuka pintu dari drum mesin roasting ini untuk mengeluarkan biji kopi ke dalam wadah di bawahnya. Yang mana wadah ini kita sebut dengan sebutan cooling tray ya, atau tray pendingin ya. Jadi beans yang dirilis keluar akan didinginkan melalui semburan atau tiupan udara dari bawah ya, agar kemudian proses penyangraian itu bisa terhenti ya, karena adanya pendinginan. Nah, selain itu pada bagian mesin roasting ini juga dilengkapi dengan glass observation ya. Sini ada kaca untuk kita melihat bagaimana kondisi beans di dalam ya. Dan juga ada glass observation di bawah sini untuk melihat besaran api yang kita gunakan untuk proses penyangraian. Nah, kemudian di sebelah sini di samping ya ada control panel. Ya, sini control panel ada banyak tombol dan beberapa lampu indikator
maupun display ya, layar indikator untuk memunculkan beberapa tanda di sini. Nah, selanjutnya di sini ada kabel ya, kabel yang kita sambungkan ke dalam laptop untuk menyambungkan mesin roasting ini dengan aplikasi Artisan di dalam laptop ini. Kemudian di sini ada tabung gas yang kita gunakan untuk sebagai bahan bakar penyangraian. Nah, pada proses penyangraian itu sendiri, yang paling pertama yang perlu kita perhatikan adalah kondisi alat, kondisi bahan bakar. Ya, jangan sampai ketika kita melakukan proses penyangraian ternyata gas habis. Kemudian yang kedua, kondisi mesin roasting kita ternyata kotor. Jadi kita perlu lakukan pengecekan terlebih dahulu. Ya, di sini ada laci tempat penampungan kulit ari atau yang kita sebut sebagai chaff collector. Nah, di sini kita bisa buka, kita slide, dan sini terlihat ada beberapa sisa roastingan sebelumnya. Nah, ini perlu kita bersihkan terlebih dahulu, ya. Setelah kita buang, bisa kita tempatkan lagi. Selanjutnya, chaff collector tidak hanya ada di bagian mesin roasting saja, ya, tapi juga ada di bagian belakang sini. Ini yang kita sebut sebagai cyclone. Ya, cyclone ini berfungsi untuk menampung kulit-kulit ari tadi, sama seperti laci chaff collector tadi, di dalam cyclone chaff. Ya, di sini kita bisa buka melalui pintu yang ada di bawah sini. Ya. Nah, di sini terlihat ada kulit ari, ya. Nah, ini kita harus buang. Setelah dibersihkan, jangan lupa kita menutup pintu dari cyclone chaff ini. Ya. Baik rekan-rekan, tadi sudah kita kenalkan bagian-bagian dari mesin roasting dan juga beberapa peralatan yang kita gunakan untuk mendukung persiapan dari proses roasting itu sendiri. Maka selanjutnya mari kita lihat bagaimana cara kita untuk merosting kopi. Rekan-rekan sekalian, teknik roasting yang akan kita gunakan dalam kesempatan kita kali ini adalah teknik fast roasting. Yang mana dalam teknik fast roasting kita menerapkan beberapa prosedur umum. Yang pertama adalah suhu loading charge kita menggunakan suhu tinggi. Suhu loading charge itu adalah suhu ketika green bean itu akan dimasukkan ke dalam mesin roasting. Kemudian prosedur yang kedua, kita menggunakan besaran api medium hingga mencapai turning point atau titik ketika suhu itu akan naik setelah suhu itu turun, karena ada green bean yang baru dimasukkan ke dalam mesin roasting. Setelah turning point, kita akan menaikkan besaran api ya, hingga tepat sebelum first crack atau cracking yang pertama. Rekan-rekan nantinya akan mendengar bunyi cracking ya. Setelah mendengar bunyi cracking, kemudian kita akan menurunkan besaran api tadi seperti besaran awal ketika kita memulai roasting hingga proses roasting selesai. Dengan catatan target waktu yang kita gunakan dalam fast roasting adalah 9 hingga 10 menit. Dan untuk green bean yang kita gunakan pada kesempatan kali ini adalah green bean yang berasal dari Bengkulu ya, dengan jenis Arabica dan proses natural, tepatnya di daerah Mangkuraja. Rekan-rekan sekalian, selamat datang di ruang roasting kita. Dan kita akan melakukan tahapan yang pertama sebelum kita memulai kegiatan roasting dengan menggunakan mesin roasting, yaitu adalah tahapan persiapan biji kopi. Pada proses pengukuran kadar air dan densitas biji kopi, kita akan menggunakan alat grain moisture tester. Tahapan yang pertama adalah kita menyalakan alat grain moisture tester dengan menekan tombol power pada panel. Setelah itu, masukkan kode untuk mengukur kadar air dan densitas green bean dengan cara menekan tombol select, memasukkan kode green bean kopi
yang telah disertai dalam tabel Grain Monster Tester, yaitu dengan kode 33. Setelah itu kita tekan tombol MEA. Kemudian kita masukkan green bean yang sebelumnya telah kita tempatkan di dalam takaran khusus dari Grain Monster Tester. Lalu setelah beberapa saat akan muncul kadar air dalam satuan persen. Dan untuk mengetahui densitas dari biji kopi, kita menekan tombol gram per liter yang ada di pojok kiri bawah panel Grain Monster Tester. Setelah kita melakukan pengukuran kadar air dan densitas biji kopi, kita akan menimbang biji kopi yang akan kita gunakan dalam proses roasting dengan menggunakan timbangan digital. Pada kesempatan roasting kali ini, kita akan menggunakan biji kopi seberat 1 kg. Proses selanjutnya adalah kita memasukkan green bean ke dalam loading hopper. Sembari kita menyalakan mesin roasting untuk dipanaskan terlebih dahulu hingga mencapai suhu yang kita butuhkan untuk loading charge. Cara memanaskan mesin kopi adalah dengan cara menyalakan mesin dengan menekan tombol on, kemudian menyalakan putaran drum, menyalakan airflow, dan kemudian membuka knop gas sembari kita menyalakan pemantik api. Setelah api menyala pada bagian bawah drum, pemantik kita matikan dan kita akan menunggu drum panas hingga suhu yang kita tentukan untuk memasukkan biji kopi. Berdasarkan hasil pengukuran kadar air dan densitas biji kopi, suhu yang akan kita gunakan untuk loading charge yaitu sebesar 160 derajat Celcius. Dengan target final ketika kita menyelesaikan roasting yaitu 195 derajat Celcius dan profil roasting light to medium. Sembari kita menunggu mesin roasting untuk panas hingga mencapai suhu yang akan kita gunakan dalam loading charge, kita mempersiapkan aplikasi Artisan dengan cara menyalakan Artisan di dalam laptop. Kemudian kita sambungkan kabel yang ada di mesin roasting ke laptop kita hingga kemudian akan muncul indikator suhu yang sama pada aplikasi Artisan dengan suhu yang terdapat di mesin roasting. Setelah mesin panas, maka langkah selanjutnya adalah kita segera memasukkan biji kopi yang ada di loading hopper dengan cara memindahkan tuas loading slide sehingga biji kopi yang ada di dalam loading hopper masuk ke dalam drum roasting. Ketika biji kopi sudah masuk secara keseluruhan ke dalam drum, maka kita menekan tombol charge yang ada di aplikasi Artisan. Ketika beans masuk ke dalam drum mesin roasting, maka pada aplikasi Artisan kita akan melihat grafik menurun. Suhu dari drum akan menurun dari 160 derajat
hingga mencapai 110. Nah, setelah itu suhu akan kembali naik dan disinilah titik yang kita sebut sebagai turning point. Pada saat mencapai titik turning point, maka dalam proses fast roasting kita perlu menaikkan besaran api dengan cara memutar knob gas hingga tekanan gas mencapai 1,5 kilopascal. Setelah kita melewati fase turning point pada 1 menit 30 detik, maka kita perlu mengecek kondisi beans untuk mengetahui apakah beans telah memasuki fase Maillard atau telah selesai dari fase drying. Jadi, ketika beans itu mulai masuk ke dalam mesin roasting, maka akan terjadi proses pengeringan biji kopi terlebih dahulu, yang mana kita sebut sebagai fase drying. Setelah fase drying selesai, maka biji kopi akan memasuki fase Maillard. Yang membedakan antara fase drying dengan fase Maillard bisa kita lihat dari warna beans yang kita amati melalui sampel spoon. Fase drying dinyatakan selesai ketika warna dari biji kopi mulai berubah dari hijau ke kuningan menuju kuning kecoklatan. Ketika fase drying telah selesai, maka kita perlu menekan tombol drying end pada aplikasi Artisan. Maka pada grafik di aplikasi Artisan akan menunjukkan waktu dan suhu berapa drying end itu selesai. Maka dimulailah fase Maillard. Pada fase Maillard, green bean akan mengalami proses karamelisasi. Pada fase tersebut akan terjadi perombakan kandungan gula yang ada di dalam biji kopi, sehingga akan memunculkan cita rasa yang khas ketika proses roasting selesai. Pada aplikasi Artisan kita akan melihat dua macam grafik. Grafik yang pertama adalah grafik yang menunjukkan suhu pada biji kopi. Grafik yang kedua akan menunjukkan perubahan suhu yang terjadi pada biji kopi dalam setiap menitnya, yang kita kenal dengan sebutan ROR atau Rate of Rise. Pada grafik ROR akan terjadi peningkatan suhu yang sangat signifikan setelah peristiwa turning point. Selanjutnya, grafik ROR akan turun melandai hingga proses roasting selesai. Jika terjadi kenaikan suhu pada akhir roasting, maka akan terjadi kecacatan pada hasil roastingan kita. Setelah melalui fase Maillard, maka biji kopi akan mengalami peristiwa yang kita sebut sebagai cracking. Dan cracking ini adalah cracking yang pertama, sehingga kita menyebutnya dengan sebutan first crack. Untuk mengetahui apakah beans telah mencapai fase crack adalah dengan cara mendengarkan dengan seksama bunyi yang dihasilkan dari biji kopi di dalam drum, seperti layaknya bunyi popcorn.
pada saat first crack terjadi, maka kita perlu menekan tombol first crack yang ada pada aplikasi Artisan, sehingga akan muncul tanda first crack terjadi pada menit keberapa dan pada suhu keberapa. Setelah kita memperoleh profil biji kopi yang kita inginkan pada fase development phase, maka langkah selanjutnya adalah mempersiapkan cooling tray dan agitator. Cooling tray dan agitator kita nyalakan dengan cara menekan tombol yang terdapat pada panel mesin roasting. Tujuan dari menyalakan cooling tray dan agitator adalah untuk menghentikan peristiwa pemanggangan biji kopi setelah biji kopi dikeluarkan dari mesin roasting. Biji kopi kita keluarkan dari dalam mesin roasting, kemudian kita dinginkan di dalam cooling tray selama kurang lebih 3 menit. Pada saat kita mengeluarkan biji kopi, maka kita perlu menekan tombol drop pada aplikasi Artisan. Baik rekan-rekan sekalian, ini adalah hasil roastingan kita tadi dan sudah saya tempatkan di dalam sebuah wadah yang mana kita akan biarkan selama 1x24 jam untuk proses resting atau istirahat. Nanti setelah itu bisa kita lakukan cupping untuk menilai cita rasa dari kopi ini. Nah, setelah resting Anda bisa langsung mengemasnya ke dalam kemasan kedap udara seperti yang ada di belakang Anda dan juga yang ada di samping Anda. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang teknik ataupun cara kita dalam roasting biji kopi. Terima kasih, sampai jumpa.